Ini Pak Bepen, lagi pengen ngirim cerpen. Bukan cerpen, pengen ngurusin PTSL, cuman bingung sampai migrain. Lo, urus PTSL yang paling penting pastikan udah pasang patok Bapak tanah. caping Patok. seluruhnya yang Ayam patok. pakai caping ya. Lihat saya. Bakpia patok Saya rasa dada-dada duriannya pakai Mas HP Bepen. ini. Boleh. Nanti kalau Tapi bukan, pas Saya ada ya, patok. kentongan ya Pak ya. Bukan. Patok tanah adalah batas Patoknya tanah yang jelas diangkat dan ya, Pak, ya. permanen. Oh, patok. Diangkat semuanya. Yaudah patok, Dilihatkan pasangin patok di tanah baru saya. Wait, Patokan. pemilik Artinya janjikan biar pasang sendiri dong. patoknya yang Mudah dibawa kok. Bapak Ibu Pastikan batas semuanya tanah sudah kelihatan. disepakati dengan tetangga pemilik tanah berbatasan. Ya, Patok nanti terbuat ya, dari beton, kalau ada bisa juga dari kayu diangkat jati, gini. pipa besi, atau pipa paralon yang diisi semen dan batu. Ayo, pasang patok tanah. Biar nggak sengketa dengan tanah tetangga. Dan ngurus PTSL jadi lebih mudah. Keren Pak Bepen. Bepen. Pasang patok anti cekcok dan anti caplok. Gila ya Pen, tiap hari kita macet-macetan gini OTW kerja. Susah amat Jatir cari duit. Ya namanya juga hidup. Woi Pak, main serobot-serobot aja. Lagi macet Pak, sabar. Lagi buru-buru nih. Lu gak lihat gue sambil bawa patok? Mau ngapain sih? Mau pasang patok nih. Kalau gak diburu-buru, takut tanah gue diserobot orang. Wah, itu emang harus disegerakan Pak. Tenang Pak, biar kita kawal. Ayo Pen, kita buka jalan. Gasken. Permisi, ada yang mau pasang patok tanah. Ini harus disegerakan agar tanah terhindar dari mafia. Jangan lupa pasang patok tanahmu guys. Jadi Besti, gunanya kita pasang patok itu untuk memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan mengukur tanahmu. Dan ini akan memberikan kepastian batas bidang tanah. Untuk diketahui, kalau ingin pasang patok harus ada kesepakatan dengan pemilik tanah yang berbatasan. Ukuran tanda batas patok sekurangnya 50 cm, 30 cm dimasukkan dalam tanah dan 20 cm di permukaan tanah. Patok bisa terbuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu ya Besti. Pen, sini bantuin. Jangan ngomong mulu. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. Dua, meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. Tiga, memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. Dua, ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cekcok, anti caplok. Ini Pak Bepen, lagi pengen ngirim cerpen. Bukan cerpen, pengen ngurusin PTSL, cuman bingung sampai migrain. Lo, urus PTSL yang paling penting pastikan udah pasang patok tanah. Hah? Patok? Ayam patok? Kota, kami mohon untuk bersiap-siap karena
3 menit lagi Menteri ATR Kepala BPN akan tiba di lokasi acara. Sekali lagi kami mohon perhatian kepada seluruh unit kerja baik Kanwil maupun Kantah untuk segera bersiap-siap di posisi masing-masing karena sesaat lagi Menteri ATR Kepala BPN akan tiba di lokasi acara dan acara akan langsung kita mulai. Mohon perhatian kembali kami sampaikan kepada seluruh unit kerja Kanwil BPN se-Indonesia, Kantah Kabupaten Kota untuk bersiap-siap dan segera memasuki area acara karena sesaat lagi acara dari Kabupaten Cilacap akan dimulai. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh unit kerja Kanwil maupun Kantah yang bergabung melalui daring untuk segera bersiap-siap dan menempati tempat duduk di lokasi acara karena sesaat lagi acara dari Kabupaten Cilacap akan dimulai. Dan untuk lokasi Kanwil atau Kantah yang sedang berlangsung acara kami mohon untuk dipercepat karena sesaat lagi kita akan memulai acara dari lokasi host.
Cek, cek, cek. Mohon izin Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemasangan patok, kami mohon untuk mengangkat patoknya secara bersama-sama dulu karena kita akan melakukan pengambilan gambar melalui drone. Kami mohon perkenan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat patok secara bersama-sama karena dari bagian pemberitaan dan Humas akan melakukan pengambilan. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Cahyanto.
Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri ATR Kepala BPN beserta seluruh rombongan menuju lokasi pemasangan patok dalam rangka pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah. Kami ucapkan selamat datang Bapak Menteri dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas atau Gema Batas. Selanjutnya sebagai tanda dimulainya Gema Batas, mohon perkenan Bapak Menteri ATR Kepala BPN untuk melakukan pemukulan kentongan. Itulah tadi pemukulan kentongan sebagai tanda dimulainya Gema Batas. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Menteri ATR Kepala BPN untuk menyaksikan pemasangan patok bersama didampingi oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Bapak Irjen Kakanwil BPN Provinsi Jateng, Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, penjabat Bupati Cilacap, Kakantah Kabupaten Cilacap, dan perwakilan dari MURI. Kepada seluruh masyarakat Bapak Ibu sekalian, kami silakan untuk memasang patok batas bidang tanah masing-masing. Itulah tadi Gema Batas yang diawali dari Kabupaten Cilacap dan nantinya akan diikuti oleh masyarakat dari 33 provinsi di Indonesia.
Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Menteri ATR Kepala BPN dan seluruh rombongan untuk menuju ke tenda utama. Selamat datang Bapak Menteri ATR Kepala BPN, Bapak Hadi Cahyanto. Kami mohon kepada media untuk beralih ke samping panggung. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang saat ini hadir secara daring dari Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati, para gubernur seluruh Indonesia yang bergabung secara luring dan daring atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi media Kementerian ATR BPN, para staf khusus Menteri ATR Kepala BPN, para pimpinan Forkopimda, Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia, Ketua Umum MURI yang diwakili oleh Direktur Operasional MURI beserta jajaran, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian ATR BPN, para kepala kantor wilayah BPN seluruh Indonesia beserta jajaran, para tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, penjabat Bupati Cilacap dan para Bupati Wali Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili, General Manager Pertamina Persero RU4 Cilacap atau yang mewakili beserta jajaran, Manajer Perusahaan Listrik Negara Persero UP3 Cilacap beserta jajaran, pimpinan Bank Mandiri, BPD, BRI, dan BNI Kabupaten Cilacap, dan hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Selamat datang kami ucapkan pada acara pemasangan patok batas bidang tanah, 1 juta patok batas bidang tanah untuk Indonesia dengan tema Pasang Patok Anti Cekcok, Anti Caplok. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dalam rangka memeriahkan dan menambah semangat gerakan yang kita laksanakan pada hari ini, mari kita dengarkan sebuah lagu ciptaan dari Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Bali, Saudara Suli Mentari. Ini dia lagu Gema Patas, Ayo Pasang Patok. Selamat mendengarkan. Apa enaknya punya tanah hati gelisah, karena tak tahu di mana batas bidang tanahnya. Apa untungnya punya aset tanah tak aman, tak ada kepastian hukum dan timbul sengketa. Yo, harusnya mulai sadar, menjaga tanah yang dimiliki, tentunya kesepakatan dengan pemilik bidang tanah perbatasan. Ayo pasang patok, jaga tanda batas tanahmu, dukung Gema Patas, sukseskan PTSL menuju kota lengkap. ayo pasang patok, anti cekcok dan anti caplok, dukung Gema Patas, gerakan masyarakat pemasangan tanda batas. Ayo daftar PTSL dengan pasang patokmu, anti cekcok, anti caplok, tetangga cocok sampai hari esok. Ayo pasang patok, jaga tanda batas tanahmu, dukung Gema Patas, sukseskan PT
cekcok dan anti caplok. Dukung Gema Patas, gerakan masyarakat pemasangan tanda batas. Ayo pasang patok, jaga tanda batas tanahmu. Dukung Gema Patas, sukseskan PTSL menuju kota lengkap. Ayo pasang patok, anti cekcok dan anti caplok. Dukung Gema Patas, gerakan masyarakat pemasangan tanda batas. Gema Patas, sukseskan Gema Patas, viralkan Gema Patas, dukung Gema Patas. Ayo! Baik, itulah tadi lagu ciptaan dari Suli Mentari, Gema Patas Ayo Pasang Patok. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, kami mohon kepada seluruh masyarakat di unit kerja Kanwil maupun Kantah Kabupaten Kota untuk segera bersiap-siap di posisi pemasangan patok. Sekali lagi kami mohon perkenan kepada seluruh masyarakat dan juga para tamu VIP untuk segera bersiap-siap di posisi pemasangan patok. Gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau Gema Patas adalah bentuk gerakan secara bersama-sama yang dilakukan masyarakat dalam pemasangan tanda batas secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan target 1 juta patok tanda batas tanah. Untuk itu, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menyaksikan pemasangan patok tanda batas di 33 provinsi di Indonesia. Kami silakan untuk bersiap-siap dan untuk instruksi pemasangan patok mohon mengikuti instruksi dari kami, di mana kami akan menghitung mundur dari angka 3. Baik hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan pemasangan patok batas bidang tanah 1 juta patok batas bidang tanah untuk Indonesia yang dilaksanakan secara serentak di 33 provinsi. Untuk itu kami hitung mundur 3, 2, 1. Kami silakan kepada Bapak Ibu sekalian di seluruh provinsi di Indonesia untuk melakukan pemasangan patok secara bersama-sama.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya setelah pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah, kita akan menyaksikan dialog interaktif Bapak Menteri ATR Kepala BPN dengan 5 provinsi co-host yang diawali dari Provinsi Kalimantan Barat dan dilanjutkan dengan Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Hadi Cahyanto untuk berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di seluruh provinsi di Indonesia, 33 provinsi yang hari ini melaksanakan pemasangan patok secara serentak dalam program Gema Patas, anti caplok dan anti cekcok. Alhamdulillah sudah kita laksanakan pada pagi hari ini, dan terutama saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah, Forkopimda atas dukungan yang telah diberikan sehingga pelaksanaan pemasangan patok secara serentak di seluruh Indonesia bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu saya ingin menyapa pemasangan patok yang dilaksanakan di Kalimantan Barat. Kami silakan di sana ada Pak Wamen, kemudian ada pejabat pemerintah daerah yang hadir. Kami persilakan menyampaikan apa kendalanya dan apa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kami persilakan Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah Pak Menteri di sini lancar, dan tadi saya berbicara dengan beberapa warga yang Pak Menteri selalu arahkan program kementerian, terutama program PTSL kita hanya akan berhasil apabila ada partisipasi dari masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah pemasangan patok, maka insya Allah program PTSL akan sukses. Demikian Pak Menteri. Terima kasih Pak Wamen dari Kalimantan Barat. Mudah-mudahan pelaksanaan pemasangan patok sampai dengan di perbatasan bisa berjalan dengan lancar dan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Wamen dan salam untuk seluruh pejabat yang ada di Kalimantan Barat. Kami lanjut ke wilayah Aceh. Terima kasih Pak Sunraizal. Kami persilakan Pak, bisa dilaporkan kegiatan yang ada di Aceh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh kami melaporkan seluruh Forkopimda hadir pada pagi hari ini dan mendukung kegiatan pemasakan patok, di mana untuk Aceh secara keseluruhan 10.077 dan khususnya pada pagi hari ini di Aceh Besar ada 2.337. Semua masyarakat di sini berbahagia menyambut pemasangan patok bersama yang anti caplok, anti cekcok, dan seluruhnya sudah selesai dipasang tanpa ada kendala dan semuanya berjalan lancar. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sunraizal atas pelaksanaan pemasangan patok pada pagi hari ini
di Indonesia bagian barat, ujung barat, dan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan pemasangan patok ini, dengan peran aktif dari masyarakat, akan tercipta yaitu segera menjadi kota lengkap, kabupaten lengkap, dan satu lagi bisa memiliki rencana detail tata ruang yang lengkap juga, sehingga investasi sebagai kunci akan bisa segera terrealisasi. Terima kasih untuk Aceh, dan kita lanjut ke Kalimantan Timur. Silakan Pak Suyus. Selamat pagi Pak Menteri, Bapak Ibu semuanya. Hari ini di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, kita melakukan pemasangan patok sejumlah 13.400 Pak Menteri. Dalam suasana hujan, rintik-rintik ini tidak mengurangi minat masyarakat untuk melakukan pemasangan patok. Dan hari ini juga pemasangan patok dihadiri oleh seluruh Forkopimda, baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat kabupaten dan kota, juga di tingkat provinsi. Jadi masyarakat ya Pak Menteri, dan mudah-mudahan ini ke awal akan dilakukan, akan dicapai dalam, dan sudah ada satu kabupaten yang sudah lengkap, satu kota yang sudah lengkap, yaitu di Bontang, dan teman-teman di Kalimantan Timur menunggu Bapak untuk mengunjungi dan meresmikannya. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih banyak Pak Suyus. Ya, kita terima kasih banyak kepada Kota Bontang yang sudah mencapai prestasi menjadi kota lengkap. Saya yakin Samarinda sebentar lagi juga akan nyusul menjadi kota lengkap, dan kota-kota lainnya. Ya, harapan kita semua adalah kita menjadi kota lengkap dan kita juga memiliki RDTR lengkap. Terima kasih banyak Pak Suyus, dan salam untuk seluruh pejabat 4 pilar di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi terima kasih. Kita lanjut ke Nusa Tenggara Timur. Siap Bapak. Silakan Pak Gabriel. Terima kasih Bapak. Kami laporkan, saya berada di desa Tulakadi Bapak. Ini desa perbatasan, beberapa kilometer kami mencapai perbatasan. Saya bersama dengan Bapak Bupati, Bapak Kakanwil, lengkap Bapak Forkopimda, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan tentu dengan masyarakat pemilik bidang tanah. Di desa Tulakadi ini ada 350 kepala keluarga yang bersama-sama dengan kami memasang patok batas bidang tanahnya sebanyak 1028 patok Bapak. Untuk di NTT sendiri, ini sekitar 10.000 patok. Kemudian masyarakat yang terlibat untuk memasang tanda batas patok ini ada sekitar 2.000-an, hampir 3.000 kepala keluarga. Salam hormat kami dan terima kasih atas arahan Bapak Menteri. Semoga kami yang di perbatasan ini bisa sesegera mungkin membangun dengan baik untuk menjadi pagar-pagar wilayah NKRI kita. Terima kasih, salam dari Bapak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Salam hormat Bapak Menteri, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gabriel, Pak Bupati, dan seluruh unsur Forkopimda yang hadir. Terima kasih dukungannya. Mudah-mudahan pelaksanaan pemasangan patok ini berjalan lancar dan berlanjut ke wilayah-wilayah lain di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Kami lanjut ke Papua. Silakan Papua. Silakan Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama masyarakat di Abu dan seluruh masyarakat. Kami sekarang di Abidura pemasangan pembatas ini sangat dilakukan kami memasang sekitar 3.000
atau Pak di sini ada 100 sebenarnya. Ya, program tinggal, kemudian juga masyarakat adat, dan tentunya para masyarakat di sini sangat antusias menyambut pemasangan patok ini yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi Papua yang masih diberikan untuk pemasangan patok ini. Dan kami laporkan bahwa perkembangan Jayapura ini sangat pesat dan masyarakat banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan ya, sehingga memang pemasangan patok ini sangat diperlukan agar tidak terjadi sengketa. Demikian Pak Menteri, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dwi dan seluruh pejabat yang ada di Papua. Kita berharap bahwa pemasangan patok ini terus bisa dilaksanakan, bukan hanya hari ini saja, namun wilayah-wilayah lain, agar di seluruh provinsi Papua juga menjadi provinsi lengkap dengan cara pemasangan patok dan program PTSL yang terus kita percepat. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas Pak Kakanwil dan seluruh jajaran Forkopimda. Terima kasih. Saya ingin menuju ke DKI Jakarta. Saya lihat tadi ada PJ Gubernur. Pak Heru, hari ini pasang patok di wilayah mana saja Pak Heru? Karena kita lihat Jakarta ini juga termasuk padat. Mudah-mudahan dengan program pemasangan patok ini sudah tidak ada masalah lagi terkait dengan batas dan luas wilayah masing-masing. Kami silakan Pak PJ Gubernur DKI. Baik, terima kasih Pak Menteri ATR yang kami hormati, kami banggakan. Terima kasih beri perhatian kepada Provinsi DKI Jakarta. Pagi hari ini kami bersama Pak Sekjen, bersama Kanwil BPN DKI Jakarta dan Pak Wali Kota Jakarta Selatan. Kami berada di Kelurahan Pertungangan Selatan, Pak Menteri. Dan barusan atas arahan Pak Menteri, kami dengan Pak Sekjen pasang patok di beberapa warga. Masuk gang sehingga jelas gangnya milik siapa, kaplingnya milik siapa. Pak Menteri, saya ucapkan terima kasih. Nanti berkenan kami lanjutkan ke titik-titik yang lain. Demikian Bapak, terima kasih Menteri dan jajaran Bapak yang berada di Cilacap. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak PJ Gubernur DKI, hari ini Jakarta Selatan, mudah-mudahan bisa merambah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Ya, memang Amin. kondisinya Amin. Jakarta seperti itu, mudah-mudahan permasalahan batas aset warga, luas aset warga, itu semuanya bisa kita berikan kepastian hukum. Dan mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian di seluruh Indonesia yang hari ini ikut serta dalam program pemasangan patok secara serentak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi Gema Patas, Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas yang diikuti oleh 33 provinsi di Indonesia, dan juga tadi telah ada dialog interaktif antara Bapak Menteri ATR Kepala BPN dengan Provinsi DKI Jakarta dan juga 5 provinsi lainnya, yaitu Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT dan juga Papua yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Baik, hadirin yang berbahagia, kami silakan kepada Bapak Ibu sekalian di unit kerja yang bergabung secara daring, baik Kantah maupun Kanwil, untuk kembali ke tenda utama. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan video gerakan masyarakat pemasangan tanda batas. Selamat menyaksikan. Kalau bicara soal mimpi, mimpi kita adalah sebuah mimpi yang besar.
yaitu menjadikan setiap jengkal tanah yang ada di negeri ini harus jelas kepastiannya, agar setiap penguasaan dan pemilikan tanah dapat dirasakan keadilannya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkannya, kami hadir membingkai negeri melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Setiap jengkal tanah siap kami daftarkan. Tak mudah mewujudkan mimpi itu. Partisipasi masyarakat sangat perlu dilakukan. Berjibaku bersama mewujudkan cita-cita mulia. Sebagai upaya dalam mengakselerasi program PTSL, kami canangkan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gema patas. Sebanyak 1 juta patok siap ditancapkan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dengan memasang patok, masyarakat dapat membantu memudahkan petugas pertanahan dalam mengukur dan memetakan tanah di negeri ini. Dengan adanya gema patas ini, kami harapkan masyarakat bisa lebih aktif dalam menjaga dan merawat tanahnya. Selain itu, masyarakat dapat secara langsung melakukan pengamanan aset dengan kepastian bidang tanah, serta berperan aktif dalam memberantas mafia tanah, sehingga konflik dan sengketa tanah dapat berkurang. Mari bersama berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL untuk mewujudkan Indonesia lengkap. Ayo pasang patok tanahmu. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Gubernur Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh penjabat Bupati Cilacap. Kepada Ibu Yunita Dia Suminar SKM MSC MSI, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sangat kami hormati Bapak Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto SIP yang berkenan hadir di Kabupaten Cilacap. Kemudian Bapak Dirjen, Bapak Irjen, Forkompinda Kabupaten Cilacap, Kepala OPD Kabupaten Cilacap, Kepala BPN Kanwil Semarang, dan Kepala BPN Kabupaten Cilacap. Pertama kami mengucapkan mohon maaf ya Bapak, karena Bapak Gubernur tidak bisa hadir pada pagi hari ini, ada acara di Semarang. Kemudian karena ini mewakili, maka kami membacakan sambutan beliau Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto SIP, unsur Forkompimda Provinsi Jawa Tengah, unsur Forkopimda Kabupaten Cilacap, Kepala BPN Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menghadiri acara pencanangan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gema patas 1 juta patok batas secara serentak di seluruh Indonesia dan penyerahan redistribusi tanah. Saya berterima kasih dan menyambut baik diselenggarakannya gema patas ini karena kegiatan ini sangat strategis sebagai upaya meningkatkan kesadaran untuk menandai tanah milik masyarakat. Gema patas merupakan rangkaian persiapan pelaksanaan kegiatan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL terintegrasi tahun 2023. Pemasangan patok tanda batas tanah itu merupakan kewajiban masyarakat sebelum mendaftarkan tanahnya agar saat petugas pengukuran akan mengukur batas tanahnya dapat lebih mudah dan cepat. Selain itu, pemasangan patok itu juga berfungsi untuk pengamanan aset dan menjamin kepastian batas bidang tanah masyarakat.
Patok batas bidang tanah tersebut nantinya akan dipasang oleh masing-masing pemilik tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Dengan terpasangnya patok batas bidang tanah, maka batas bidang tanahnya akan semakin jelas. Karena saat pemasangan patok tanah ini mendapatkan persetujuan dengan pemilik tanah yang berbatasan, maka sengketa batas yang selama ini sering terjadi, saya harapkan tidak akan ada lagi. Hadirin yang saya hormati, tanah memiliki arti yang sangat penting bagi manusia. Selain tempat bermukim, tanah juga memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber penghidupan bagi manusia. Bahkan tanah memiliki nilai sakral dan religius. Seiring dengan perkembangan manusia dan meningkatnya kegiatan perekonomian, kebutuhan atas tanah semakin meningkat dan nilai tanah juga semakin tinggi. Untuk menciptakan ketenangan dan pengakuan sah oleh negara akan kepemilikan tanah oleh masyarakat, diterbitkan sertifikat tanah. Maka batas-batas patok tanah inilah yang nanti akan ditulis di sertifikat tanah, sehingga secara legal dan sah masing-masing batas tanah masyarakat akan dapat diketahui. Kepemilikan sertifikat tanah bermanfaat bagi pemiliknya secara pribadi, secara sosial juga berguna sebagai upaya meminimalisir pergerakan mafia tanah yang merugikan banyak orang. Mafia tanah ini sendiri adalah individu atau kelompok atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menghambat pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Tak jarang kejahatan pembuatan sertifikat tanah palsu sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. Kami di birokrasi Pemprov Jateng terus melakukan upaya-upaya sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat yang bidang tanahnya belum bersertifikat agar mau disertifikatkan. Karena tak kalah penting kepemilikan sertifikat oleh masyarakat ini juga memudahkan intervensi bantuan yang kita berikan kepada kelompok masyarakat. Jadi ketika kita mau memberikan bantuan untuk perbaikan RTLH, maka kita sudah punya data siapa saja mereka yang tanahnya sudah bersertifikat. Ini perlu saya sampaikan karena kadang program perbaikan RTLH sering terbentur oleh status tanah masyarakat yang belum bersertifikat. Pada forum ini saya menghimbau agar masyarakat setelah memasang patok batas tanah ini nanti langsung melakukan pengurusan pertanahan sendiri tanpa menguasakan ke orang lain untuk menghindari penipuan terhadap sertifikat tanah, melakukan pengecekan terhadap tanah yang akan dijual belikan. Hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan pada acara ini. Ayo masyarakat Jawa Tengah, kita pasang patok tanah di tanah yang kita miliki. Jangan memasang patok di tanah tetangganya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH.MIP. Demikian Bapak Menteri yang kami hormati. Sekarang saya jadi PJ Bupati, matur lagi ya Bapak. Jadi banyak tanah timbul di Kabupaten Cilacap. Mohon Bapak Menteri dan jajaran bisa membantu kami untuk memperjelas status jadi tanah timbul. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti laporan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN kepada Bapak Insinyur Virgo Erestajaya MSc. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Marskal Purnawirawan Dr. Hadi Cahyanto.
SIP, Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengikuti secara daring, Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia, beserta jajaran Forkopimda yang mengikuti secara daring, dan di sini ada Bu Pejabat Bupati Cilacap, terima kasih Bu. Para pejabat pimpinan tinggi media, staf khusus, para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan seluruh keluarga besar Kementerian ATR BPN, salah satunya Pak Kanwil Jawa Tengah, terima kasih Pak. Ketua Dewan Muri atau yang mewakili, para hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang hijau ini di Desa Doplang, Kabupaten Cilacap, dalam keadaan sehat dan tidak kurang apa. Dan ini menambah semangat kita karena Kementerian ATR BPN saat ini mengemban amanah berat ini untuk melakukan pendaftaran tanah sistematik lengkap seluruh Indonesia atau yang kita kenal dengan program PTSL. Tadi sudah disampaikan bahwa program PTSL itu kunci suksesnya adalah peran serta aktif masyarakat. Dan peran serta aktif itu salah satu bentuknya adalah apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu dengan melakukan penunjukan batas melalui pemasangan tanda batas. Dan ini manfaatnya selain mempermudah kami ATR BPN untuk melakukan pengukuran, juga untuk ibu bapak sekalian sekaligus sebagai bentuk pengamanan fisik dari batas bidang tanah tersebut. Bapak Menteri dan para hadirin sekalian, gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau kita singkat dengan Gemapatas ini, yang baru saja dicanangkan Bapak Menteri, ini dilakukan secara serentak di seluruh provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia, di mana termasuk 16 kabupaten terluar, 5 provinsi terluar di Indonesia, dan semuanya terhubung melalui video streaming. Dan 5 diantaranya tadi sudah dilakukan dialog interaktif dengan Pak Menteri di Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, dan Papua. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, kami semua berharap Gema dan gaung Gemapatas ini terus membahana di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada insan-insan kreatif ATR BPN yang telah membuat video, lagu, konten medsos, dan lain-lain sebagai bentuk ajakan masyarakat untuk berperan serta dalam memasang tanda batas di Indonesia. Jadi lebih dari 500 video Pak, di setiap kantah itu sudah buat video, nanti Bu Yuli akan kasih apresiasi 3 video terbaik. Selain hal tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita juga akan mencatatkan kegiatan ini pada Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai rekor pemasangan patok batas bidang tanah dengan jumlah terbanyak. Sebanyak 1 juta patok batas, dan rekor ini tentu saja milik seluruh masyarakat Indonesia yang berpartisipasi aktif dalam menjadi bagian dari pencanangan rekor ini melalui pemasangan patok batas. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, Bapak Camat, kepala desa, dan seluruh unsur dan stakeholder yang terkait yang turut serta berperan aktif menggelorakan terus semangat Gemapatas di negara tercinta kita ini. Terima kasih sekali lagi. Ayo pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia sekaligus pendiri MURI yang akan disampaikan melalui daring, Bapak Jaya Suprana. Patok tanah merupakan penanda batas bidang tanah
untuk mengetahui luas bidang tanah dan menjadi titik kontrol batas bidang tanah yang dipasang di setiap sudut batas bidang tanah. Patok yang dipasang memberikan kepastian atas aset serta menjadi acuan oleh orang lain untuk mengetahui letak kepemilikan tanah. Sehingga di samping untuk memudahkan proses pengukuran juga untuk menghindarkan terjadinya sengketa batas tanah maupun tumpang tindih kepemilikan tanah. Begitu pentingnya patok tanda batas tanah. Oleh karenanya hari ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mencanangkan Gema Patas, gerakan masyarakat pemasangan tanda batas bidang tanah di 33 provinsi wilayah Republik Indonesia secara serentak. Maka dengan ini Museum Rekor Dunia Indonesia dengan bangga menyatakan dan mengukuhkan bahwa Gema Patas dicatat sebagai rekor dunia pemasangan patok batas bidang tanah secara serentak dalam jumlah terbanyak kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Tanah Pertanahan Nasional, Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto. Merdeka! Hadirin yang berbahagia, pemasangan patok batas bidang tanah pada hari ini dilaksanakan serentak dan terbanyak untuk pertama kalinya, yaitu 1 juta patok bidang tanah. Gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau Gema Patas pada hari ini dicatat pada Museum Rekor Dunia Indonesia atau kita kenal dengan MURI. Untuk itu, mari kita saksikan penyerahan piagam rekor MURI dan medali dari Ketua Umum MURI yang diwakili oleh Direktur Operasional MURI, Bapak Yusuf Ngadri, kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Cahyanto. Kami mohon perkenan untuk ke depan kepada Bapak Menteri ATR, Kepala BPN, dan Direktur Operasional MURI. Mari kita berikan tepuk tangan untuk perolehan piagam rekor MURI untuk seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam Gema Patas. Dilanjutkan dengan penyerahan medali. Baik, terima kasih. Mohon perkenan untuk berfoto bersama. Bapak, kami undang juga kepada Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang untuk ikut bergabung. Baik, terima kasih. Mohon perkenan Bapak Menteri untuk tetap di depan. Kepada Bapak Dirjen SPPR dan juga Direktur Operasional MURI, kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kepada Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN Bapak Raja Juli Antoni yang saat ini hadir secara daring. Saat ini Bapak Wamen berada di Kalimantan Barat. Yang saya hormati Direktur Operasional Museum Rekor Indonesia Bapak Yusuf Ngadri, terima kasih Bapak. Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, diwakili oleh PLT, Asisten Pejabat Bupati Cilacap. Untung saya sudah kenalan, walaupun tulisannya keliru di sini. Bapak Gubernur yang hadir, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, pejabat tinggi Madya Kementerian ATR BPN beserta staf khusus, pejabat tinggi Pratama beserta staf ahli, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, jajaran Forkopimda Cilacap, para kepala kantor di seluruh Indonesia, dan yang hadir saat ini di Cilacap, Bapak Danrem, Bapak Danlanal, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak-Bapak Forkopimda Kabupaten Cilacap, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita bisa berada di tempat yang sangat indah ini untuk melaksanakan kegiatan yaitu pencanangan gerakan masyarakat, pemasangan tanda batas, gema patas, dan sudah kita laksanakan sebanyak 1 juta patok dan dilaksanakan di seluruh Indonesia di 33 provinsi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika saya baru saja dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden menyampaikan kepada saya, ada 3 tugas yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah percepatan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Harus segera, karena tujuannya adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Bukan hanya kepastian hukum, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adalah hak ekonomi masyarakat. Sandang, papan, pangan, ini adalah hak dasar yang harus diberikan kepada masyarakat dengan memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, dalam program PTSL ini, untuk mempercepat itu, kita melaksanakan pemasangan patok secara serentak, supaya masing-masing individu yang memiliki batas, memiliki wilayah antar tetangga itu harus bisa memberikan di mana lokasinya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jangankan dengan tetangga, dengan saudara sendiri, kalau dengan masalah batas tanah, ini juga bisa cekcok. Apalagi dengan tetangga, bisa cekcok. Oleh sebab itu, dengan program pemasangan patok secara serentak dan akan kita laksanakan secara berkelanjutan, maka akan kita reduksi permasalahan-permasalahan tanah. Sudah tidak ada cekcok lagi dan tidak ada caplok-caplokan lagi. Karena kalau nyaplok tanah itu, kita sering lihat di TV, di film, ada namanya siksa kubur.
ngambil 2 cm saja ketika meninggal dunia, digali kuburnya nyempit terus, sempit terus. Nah, oleh sebab itu dengan kita pasang patok, ya nanti kalau kuburannya digali tidak akan nyempit. Bapak-bapak dan ibu sekalian, terkait dengan pemasangan patok secara lengkap, ini adalah satu upaya untuk merealisasikan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia untuk bisa disertifikatkan. 126 juta bidang. Kalau saya boleh cerita kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, tahun 2016 jumlah sertifikat yang ada di Indonesia itu baru 46 juta. 46 juta bidang. Sehingga kalau target 126 juta bidang artinya masih kurang 80 juta bidang. Sedangkan pada waktu itu kantor pertanahan ATR BPN memproduksi sertifikat setiap tahunnya baru 500.000. Bayangkan ibu-ibu 80 juta kalau setiap tahunnya hanya 500.000, maka masyarakat menunggu sertifikatnya itu 160 tahun lagi baru dapat sertifikat. Oleh sebab itu, Bapak Presiden Joko Widodo mencanangkan program PTSL untuk mempercepat, dan alhamdulillah sampai tahun ini, hari ini total pendaftaran tanah yang sudah terpetakan terdaftar sebanyak 101 juta bidang. Tinggal 26. Dan pada waktu saya menjadi menteri, Pak Menteri, percepat PTSL. Oleh sebab itu kita mencari terobosan-terobosan, yaitu dengan cara pemasangan patok secara serentak. Setelah pemasangan patok secara serentak dan tanah semua sudah terdaftar, kita juga akan deklarasikan. Mudah-mudahan Kabupaten Cilacap ini segera menjadi kota lengkap. Kalau sudah menjadi kota lengkap, maka tidak ada sebidang tanah pun yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Semuanya sudah, batas luas sudah by name. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah masyarakat memiliki kepastian hukum. Yang kedua, apabila ada investor masuk ke Kabupaten Cilacap, sudah tenang. Karena apa? Karena tanah yang akan digunakan untuk usaha sudah jelas ada kepastian hukum. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah ketika ada mafia tanah masuk ke wilayah kota lengkap, apalagi wilayah itu sudah memberlakukan hukum positif atas tanah, ya kita gebuk saja, sudah pasti bukan tanahnya mereka. Ada Pak Kapolres, ada Pak Danrem, ya kan, Pak Danlanal, ada Pak Kajari. Lah kalau ini mafia tanah ya gebuk sudah, tidak usah ragu-ragu. Dan dari sertifikat tanah itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ceritakan sejak tahun 2017 sampai 2022 ini, akibat dari tanah disertifikatkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, economic value added-nya ada sejumlah 5.270 triliun uang beredar di masyarakat. Pertanyaannya dari mana? Loh, sertifikat ini menghasilkan PBHTB, sertifikat ini menghasilkan PBB, sertifikat ini bisa digunakan hak tanggungan oleh masyarakat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sertifikat ini bisa disekolahkan. Disekolahkan tapi untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. UMKM, bikin usaha mendoan, bikin usaha pecel kecobrang. Itu
Apalagi kalau sudah agak siang ini, kalau bahasa Banyumasan, bahasa Cilacap kan sudah mulai kencot. Nah, itu mesti nyarinya adalah mendoan dan pecel kecombrang. Ini meningkatkan ekonomi. Oleh sebab itu, tanah-tanah di seluruh Kabupaten Cilacap dan di seluruh Indonesia ini kita akan sertifikatkan. 126 juta bidang. Bayangkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kalau 126 juta bidang ini sudah bersertifikat, maka economic value added-nya juga akan naik. Apalagi, kebetulan saya berbicara jelas didengarkan oleh 33 provinsi. Bapak Presiden menyampaikan di Sentul bahwa urusan RDTR, rencana detail tata ruang, banyak sekali para investor ini kesulitan mendapatkan KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, sehingga investasi terhambat. Bapak Presiden menyampaikan investasi adalah kunci untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Lah kalau tata ruang RDTR, KKPR-nya juga susah, bagaimana investasi berjalan? Indonesia ditargetkan memiliki 2000 RDTR, rencana detail tata ruang. Namun saat ini yang ada baru 233 yang memiliki perda. Dan yang terhubung di BKPM itu hanya 108. Sehingga kalau investor datang mau izin lokasi mencet, ya nggak keluar-keluar. Kalau 2000 minimal satu provinsi, satu kabupaten, itu paling tidak memilih 4 RDTR. Jadi 514 kabupaten kota, itu kita targetkan 2000. RDTR apa saja yang dimiliki? RDTR masalah tata kota, RDTR masalah mitigasi bencana, RDTR masalah pariwisata, RDTR masalah perindustrian. Dengan kita melaksanakan pemasangan patok secara serentak, ini adalah mengedukasi, mensosialisasikan agar pemerintah daerah segera membuat RDTR. Nah, kalau RDTR kita sudah lengkap 2000, tanah juga semuanya sudah tersertifikat, maka ekonomi kita akan naik. Hak ekonomi masyarakat juga pasti akan naik. Investasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah kunci, maka juga akan naik. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pejabat di 33 provinsi yang hari ini melaksanakan pemasangan patok secara serentak, dan saya juga mengharapkan pemasangan patok ini juga bisa dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga 126 juta bidang tanah target nasional ini tahun 2025 bisa terrealisasi. Kalau sudah terrealisasi, maka tidak ada yang namanya mafia tanah. Saya melihat data saat ini mafia tanah hampir semuanya sedang tiarap. Karena data di Ombudsman juga data-data lama yang saya lihat. Tiarap, kalau bisa Pak Kapolres, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kajari, kita bikin tiarap terus. Jangan bangun-bangun. Nongol dikit, gebuk. Nongol dikit, gebuk. Karena mafia tanah ini menyusahkan masyarakat, kasihan rakyat. Tanah ini ada sebagai sumber kehidupannya diganggu oleh mafia tanah. Kadang-kadang mafia tanah juga kalau datang ke kantor saya wajahnya melas, mengaku sebagai korban. Mafia tanahnya ngaku sebagai korban. Ya kita lihat saja warkahnya, kemudian buku tanahnya, ya ini mafia tanah yang sebenarnya.
Langsung saya gebuk. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas pelaksanaan pemasangan patok secara serentak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa terus kita laksanakan sampai terrealisasi 126 juta bidang tanah bisa bersertifikat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Riwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, serta nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Engkau pertemukan kami dalam acara Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas Gemapatas yang berada di Desa Doplang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Hari Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau berikan kekuatan, taufik serta hidayah-Mu, sehingga acara ini bisa berjalan lancar dan baik, serta membawa berkah bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pengabul segala doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Gemapatas pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin, baik yang bergabung secara luring maupun daring, khususnya kepada seluruh masyarakat se-Indonesia yang telah turut serta dalam Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Menteri ATR Kepala BPN untuk mengikuti doorstop.